Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi yang berjudul Kewarganegaraan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Wulandari dengan NIM 22030401. Saya Susi Violita dengan NIM 22030454. Saya Sofia Putri Salsabila dengan NIM 22030405. Saya Harlan Dwi Kusuma dengan NIM 22030410. Materi kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai kajian pokok dari bidang studi pendidikan kewarganegaraan, atau dalam istilah asingnya dikenal dengan nama Civic Education atau Citizenship Education. Pendidikan kewarganegaraan berakar pada pokok ilmu kewarganegaraan atau civics, yakni studi sebagai bagian dari ilmu politik yang secara khusus mengkaji hakikat, peran, hak dan kewajiban warga negara dan warga kaitannya dengan komunitas, menurut Numan Sumantri 2001. Pada kegiatan belajar ini, Anda akan diajak mendalami kembali konsep warga negara, kewarganegaraan, dan kependudukan warga yang ada di Indonesia. Pemahaman akan konsep warga negara dan kewarganegaraan akan menyadarkan kembali bahwa kita sekarang ini dalam kategori warga negara dan memiliki hubungan dengan negara sebagai komunitas. Pemahaman akan masalah kewarganegaraan akan melatih kepekaan dan keterlibatan aktif kita sebagai warga negara dalam berkontribusi bagi kehidupan publik. Pemahaman tentang kependudukan akan memberikan kesadaran kepada kita perihal pentingnya menjadi penduduk Indonesia yang memiliki dokumen kependudukan. Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai salon sarjana dan profesional diharapkan mampu menjelaskan konsep kewarganegaraan Indonesia dan bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara, dengan menunjukkan sikap kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Guna mendalami lebih lanjut, marilah kita mengikuti pembelajaran ini di kegiatan belajar KB 6 ini. Marilah kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, konsep warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara, masih ingatkah Anda tentang unsur-unsur terbentuknya negara sebagai organisasi? Ya, unsur-unsur negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Kata warga artinya anggota. Jadi, warga negara berarti anggota dari komunitas yang bernama negara. Warga negara sebagai terjemahan dari citizen atau bahasa Inggrisnya yang artinya anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Sebenarnya, kata citizen dalam sejarah perkembangan awal diartikan sebagai warga kota, merujuk pada pengalaman Eropa abad pertengahan, di mana kota-kota tumbuh sebelum lahirnya negara bangsa. Orang-orang sebagai anggota dari komunitas kota tersebut dinamakan citizen. Mari kita simak definisi citizen dalam Merriam-Webster Dictionary yang menguraikan pada citizen dalam beberapa pengertian. Citizen yang pertama, a member of a state. Yang kedua, inhabitant of a city or town. Yang ketiga, a native or naturalized person who owes allegiance to a government and is entitled to protection from it. Yang keempat, a civilian as distinguished from a specialist servant of the state. Merujuk pada definisi pertama, citizen berarti anggota dari sebuah negara. Pada masa Eropa, pada abad pertengahan, citizen diartikan sebagai penduduk suatu kota, sebab komunitas pada saat itu umumnya berbentuk town, city, districts, boroughs, atau village. Definisi kedua, untuk menjadi anggota sebuah negara, seseorang perlu memenuhi syarat tertentu untuk dapat diakui atau diterima menjadi anggota dari negara yang dimaksud. Apabila seseorang telah menjadi anggota, maka ia dapat berkontribusi sebagai bentuk keterikatan dan kesetiaannya pada negara, dan sebaliknya, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepadanya. Definisi ketiga, warga negara perlu dibedakan dengan mereka yang bukan warga negara, misalnya denizen atau alien, yang dapat diartikan sebagai orang asing. Orang asing dapat menjadi warga suatu negara dengan cara naturalisasi atau pewarganegaraan.
Jauh pada masa Yunani kuno, istilah citizen merujuk pada mereka yang berpartisipasi dalam ruang publik. Warga negara saat itu dibedakan dari mereka yang tidak termasuk warga kota, yakni para budak, pelayan, anak-anak, dan wanita. Definisi keempat. Salah satu negara kota atau polis di Yunani kuno adalah Athena. Mereka menyebut dirinya polites atau warga polis. Yang termasuk polis hanyalah laki-laki dewasa yang berpartisipasi di ruang publik, menurut Winarno 2018. Demikianlah beberapa pengertian tentang warga negara yang bermula dari istilah Inggris citizen. Dewasa ini selain istilah denizen dan citizen, kita mengenal pula istilah netizen. Bahkan kita sekarang adalah citizen yang juga bisa menjadi netizen. Apakah itu netizen? Silakan Anda telusuri dari berbagai sumber termasuk dari sumber online. Kewarganegaraan, jika warga negara menunjuk pada orang yang menjadi anggota suatu negara, maka kewarganegaraan bermakna keanggotaan. Kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara warga negara dan negara sebagai komunitasnya. Dalam Kamus Maya Wikipedia dikatakan, citizenship is a membership in a political community original as city town but now usually a country. Kewarganegaraan adalah keanggotaan di dalam suatu komunitas politik yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara. Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik atau negara. Hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas resiprokalitas hak dan kewajiban, menurut Khalid Jernih 2012. Kewarganegaraan membawa implikasi pada pemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh demikian disebut dengan citizen. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan merupakan status yang menunjukkan hubungan yang resiprokal antara warga negara dan negara. Dalam bagian penjelasan dikatakan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Makna kewarganegaraan sebagai bentuk ikatan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan yuridis atau hukum antara warga negara dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Sebagai ikatan yuridis, kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak melakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Dengan adanya ikatan ini pula, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Siapakah yang menentukan kewarganegaraan seseorang? Setiap negara berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Hukum internasional memberi pengakuan bahwa tiap-tiap negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negara dan bukan warga negara. Pasal 1 Konvensi Den Haag tahun 1930 menyatakan bahwa penentuan status kewarganegaraan merupakan hak mutlak dari negara yang bersangkutan.
Namun demikian, hak mutlak tersebut tidak boleh bertentangan dengan generasi principles atau prinsip umum. Misalnya, suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Suatu negara juga tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial seperti agama, ras, suku, dan golongan yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum atau general principles tadi. Baik, selanjutnya dalam menentukan kewarganegaraan ini dikenal ada dua asas umum. Yang pertama itu ada asas kewarganegaraan kelahiran. Dikenal ada dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau adil. Soli berasal dari kata solum artinya negeri atau tanah. Sedangkan sanguinis berasal dari kata sanguis artinya darah. Asas ius soli menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Sedangkan asas ius sanguinis menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau pertalian darah dari orang tersebut. Jadi, asas ius soli dan asas ius sanguinis dianggap sebagai asas yang utama dalam menentukan status hukum kewarganegaraan. Selanjutnya yang kedua itu asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Mencakup asas kesatuan atau persamaan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum berasumsikan bahwa suami istri adalah ikatan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan asas ini, status kewarganegaraan suami istri diupayakan sama. Asas persamaan derajat didasarkan asumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami dan istri. Keduanya tetap memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya. Mereka boleh berbeda kewarganegaraan seperti ketika belum menikah. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda dapat memunculkan problem kewarganegaraan, yakni apartheid dan bipartheid. Apartheid adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipartheid adalah istilah untuk orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap dua, bahkan dapat muncul multipartheid, yaitu istilah untuk orang yang memiliki kewarganegaraan banyak atau lebih dari dua. Penggunaan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang berbeda antar negara juga dapat menyebabkan apartheid atau bipartheid, khususnya bagi perempuan. Melalui perkawinan, campuran seorang perempuan dapat mempunyai kewarganegaraan ganda atau bipartheid. Sebaliknya pula, melalui perkawinan campuran, perempuan dapat menjadi apartheid. Dalam kasus Indonesia, penentuan kewarganegaraan berdasarkan ikatan perkawinan perlu memperhatikan dasar ikatan perkawinan dengan catatan. Yang pertama, sumber ikatan perkawinan. Yang kedua, penentuan atas sah atau tidaknya suatu perkawinan campuran. Menurut Hukum Kewarganegaraan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, asas kewarganegaraan ius soli secara terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Anak berkewarganegaraan ganda atau ABG harus memilih kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing dari salah satu orang tuanya pada usia 18 tahun hingga 21 tahun atau sudah menikah. Apabila hingga 21 tahun ke atas anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih, maka ia dinyatakan sebagai orang asing. Selanjutnya C. Penduduk.
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dikatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, bertempat tinggal menjadi penanda bahwa seseorang dapat menjadi penduduk atau bukan penduduk. Menurut Biro Pusat Statistik atau BPS, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Namun demikian, definisi ini pada pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 diperbaharui menjadi penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi tujuan untuk menetap. Apabila seseorang telah memenuhi kriteria sebagai penduduk Indonesia, maka berhak memperoleh dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumennya meliputi, yang pertama itu ada biodata penduduk. Itu merupakan keterangan yang berisi elemen-elemen jati diri. Yang kedua itu ada KK atau kartu keluarga, merupakan kartu identitas yang memuat nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Yang ketiga itu ada kartu tanda penduduk elektronik atau biasa disingkat KTPL. Itu yang berisikan data secara resmi yang berisikan chip. Yang keempat itu ada surat keterangan kependudukan. Itu mencakup nama-nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, serta peristiwa kependudukan yang dialami seseorang. Yang kelima itu ada akta pencatatan sipil, merupakan catatan resmi yang dibuat pejabat negara yang menyangkut kependudukan hukum seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, serta pengakuan dan pengesahan anak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara, tahukah Anda unsur-unsur terbentuknya negara sebagai organisasi? Ya, unsur-unsur negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di suatu wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Kata warga artinya anggota. Jadi, warga negara berarti anggota dari komunitas yang bernama negara. Warga negara sebagai terjemahan citizen, bahasa Inggrisnya, yang artinya anggota dari suatu komunitas yang terbentuk negara itu sendiri. Oke. Merujuk pada definisi pertama, citizen berarti anggota dari sebuah negara. Pada masa Eropa, pada abad pertengahan, citizen diartikan sebagai penduduk suatu kota atau village. Definisi kedua, untuk menjadi anggota sebuah negara, seseorang perlu memenuhi syarat tertentu dan diartikan sebagai penduduk suatu kota. Bentuk keterkaitan dan kesetiaan pada negara dan sebaliknya, negara yang dapat diartikan sebagai orang asing. Orang asing dapat menjadi warga negara suatu negara apabila merujuk pada suatu berpartisipasi dalam ruang publik. Warga pada saat itu adalah anak-anak wanita. Salah satu negara kota, polis di Yunani kuno,
hanyalah laki-laki dewasa yang berpartisipasi di ruang publik. Winarno 2018. Nah, kalau untuk kewarganegaraan, jika warga negara menunjuk pada orang menjadi anggota suatu negara, maka kewarganegaraan bermakna keanggotaan. Kewarganegaraan, citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara warga negara dan negara sebagai komunitas. Dalam kamusnya, Wikipedia dikatakan, citizenship is membership in political community, yang artinya kewarganegaraan adalah keanggotaan di dalam suatu komunitas politik yang dalam sejarah kemampuan perkembangan diawali pada kota umumnya berbentuk identitas keanggotaan suatu negara. Nah, untuk Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah merupakan suatu status yang menunjukkan hubungan yang resivokal, merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Maka kewarganegaraan sebagai bentuknya ikatan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis itu ditandai dengan adanya ikatan yuridis atau hukum antara warga negara dan negara. 2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandain ikatan hukum, itu menimbulkan emosional seperti ikatan perasaan, tidak ditandai dengan ikatan hukum sejarah. Sebagai ikatan yuridis kewarganegaraan, seseorang menyukai mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Siapakah yang menentukan kewarganegaraan seseorang? Setiap negara berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Hukum internasional memberikan pengakuan bahwa tiap-tiap negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang memberi pengakuan pada tiap-tiap negara. 2. Asas, yaitu asas ius soli and asas ius soli gis. Aisus artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Saumugis berasal dari kata saugis yang artinya darah. Asas ius soli menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditemukan dari tempat di mana seseorang dilahirkan. Sedangkan penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada perkawinan mencakup asas kesatuan persamaan hukum, asas persamaan derajat. Karena merupakan hak setiap negara, maka penentuan kewarganegaraan antara negara bisa berbeda-beda, tergantung kepentingan dan latar belakang negara yang problem kewarganegaraan, yakni Afraid dan Bifred. Contoh, orang lahir di negara A yang menganut ius sanguinis, sedangkan ia merupakan keturunan dari orang yang kewarganegaraan di negara B yang menganut ius soli. Orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan A sebab ia bukan keturunan orang yang berkewarganegaraan A. Orang tersebut menjadi Afraid. Sebaliknya, ada orang yang lahir di negara X yang menganut asas isiologi, asas ius soli, sedangkan ia keturunan dari orang yang berkewarganegaraan Y yang menganut ius sanguinis. Penggunaan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang berbeda antar negara juga dapat menyebabkan Afraid atau Bifred, khususnya bagi perempuan. Kewarganegaraan menjadi Afraid dalam kasus di Indonesia, penentuan kewarganegaraan berdasarkan sumber ikatan perkawinan B menentukan atas
sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Sudah ada sampai ini datanya dalam praktik pencatatan sipil. Sebagai contoh adalah terkait perkawinan campur antar warga negara yang menghasilkan anak berkewarganegaraan ganda atau ABG. Menurut hukum kewarganegaraan Indonesia yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, asas kewarganegaraan ius secara terbatas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari 5 pertanyaan pada halaman 96, yang mana yaitu yang pertama ialah identitas. Identitas ini tersendiri kita bisa udah pastinya sudah tahu ya, seperti KTP, yang mana identitas ini sangatlah perlu untuk bagi masyarakat warga sipil. Yang mana identitas ini berlaku untuk selaku pengurusan apapun itu yang berkaitan dengan segala kehidupan sosial. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada hak. Hak ini adalah kita sebagai individual memiliki hak, yaitu seperti mempunyai hak atas keadilan, hak atas kesopan santun terhadap yang lain gitu. Yang mana sifat hak ini yang pastinya sangat berlaku apalagi di dalam rumah tangga ya. Yang lanjut yang ketiga ada kewajiban. Kewajiban ini bisa kita artikan seperti kewajiban kita sebagai warga, yang mana warga setempat itu memiliki kewajiban atas kita yang selalu ikut berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Lanjut yang keempat ada partisipasi. Nah, yang mana partisipasi ini kita tuh selalu mendukung apa yang ada di sekitaran kita, yang sepertinya ada gotong royong, ada kerja bakti, atau ada penanggulan di daerah kita masing-masing gitu. Nah, untuk yang kelima ini penerimaan nilai bersama, yang mana penerimaan nilai bersama ini bisa kita masukkan ke kategori yaitu kita memahami norma-norma nilai-nilai yang mana bersifatnya itu sangat sensitif, seperti kita selalu menjaga nilai kesopanan santun terhadap orang yang lebih tua, atau kita bisa menghargai sesama, atau kita menghargai yang jauh lebih tua dari kita, atau kita bisa menjaga lisan kita terhadap yang lebih tua gitu. Mungkin dari 5 pertanyaan tersebut sudah saya jawab. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada sedikit penyampaian kami yang ada kurangnya ataupun salah dalam penjabaran kata. Kami selaku kelompok 6 mengucapkan mohon maaf. Baiklah, demikian hasil dari statement kelompok 6 kami. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.